Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Muslim Story. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama memahami dengan lebih dalam tentang sebuah topik yang sering menjadi perdebatan, yaitu arti poligami dalam Islam. Kali ini, kita akan membahas tentang poligami mulai dari definisi, hukum dalam Islam, syarat untuk berpoligami, contoh poligami dalam sejarah Islam, hingga pandangan masyarakat modern terhadap poligami. Poligami adalah praktik pernikahan di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri secara sah. Namun, poligami tidak boleh dilihat secara sempit atau diartikan sebagai kebebasan untuk memiliki banyak istri tanpa tanggung jawab. Poligami dalam Islam adalah pilihan terakhir yang harus diambil dengan penuh pertimbangan, berdasarkan pada kaidah-kaidah syariat yang ketat. Hukum poligami dalam Islam terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 3, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin untuk melakukan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Namun, penting untuk dicatat bahwa izin ini bukanlah perintah, tetapi lebih sebagai solusi dalam situasi-situasi tertentu. Dalam konteks hukum Islam, poligami adalah sebuah hak yang diberikan, namun juga diimbangi dengan tanggung jawab yang besar terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan poligami dalam Islam. Selain hanya memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap istri dan anak-anaknya, seorang pria juga harus dapat memastikan bahwa ia memiliki stabilitas keuangan yang berkelanjutan. Ini tidak hanya mencakup penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menyediakan cadangan keuangan untuk mengatasi keadaan darurat dan mempersiapkan masa depan keluarga. Poligami memerlukan tingkat komunikasi dan pemahaman yang sangat tinggi antara semua pihak yang terlibat. Seorang pria yang mempertimbangkan poligami harus bersedia untuk berbicara terbuka dengan istri-istrinya, mendengarkan kekhawatiran dan kebutuhan mereka, serta berusaha untuk memahami perspektif dan perasaan masing-masing dengan penuh empati. Memiliki lebih dari satu keluarga berarti pria tersebut harus mampu mengelola waktu dengan efisien dan efektif. Ini mencakup memberikan waktu yang cukup untuk setiap istri dan anak-anaknya, mengatur jadwal kunjungan, perayaan hari raya bersama, dan kegiatan keluarga lainnya sehingga semua anggota keluarga merasa diperhatikan dan dihargai. Poligami hanya dapat berhasil jika dilakukan dengan penuh keadilan dan kesetiaan. Seorang pria harus bisa menjamin bahwa ia tidak hanya memperlakukan setiap istri dengan adil secara materi, tetapi juga dalam hal perasaan dan perhatian. Ini mencakup menghindari perilaku yang menunjukkan kecenderungan favoritisme atau diskriminasi terhadap salah satu istri, serta menjaga kesetiaan emosional terhadap semua istri secara merata. Memilih untuk poligami bukanlah keputusan yang mudah, dan seringkali memerlukan kesiapan mental dan emosional yang kuat dari semua pihak yang terlibat. Seorang pria harus siap untuk menghadapi tantangan dan konflik yang mungkin muncul, serta memiliki kemampuan untuk menangani perbedaan pendapat dan ketegangan dalam hubungan. Kesiapan untuk berkonsultasi dengan ahli dan mendapatkan dukungan psikologis juga sangat penting dalam menghadapi dinamika rumah tangga yang kompleks ini. Sebelum melaksanakan poligami, penting bagi seorang suami untuk memperoleh persetujuan dari istri pertamanya. Persetujuan ini tidak hanya merupakan bentuk penghargaan terhadap hak-hak istri pertama, tetapi juga menunjukkan sikap hormat dan kesadaran akan dampak yang akan dirasakan oleh semua pihak yang terlibat. Dalam Islam, persetujuan istri pertama merupakan langkah yang sangat diwajibkan sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam rumah tangga. Dengan demikian, setiap langkah dalam melaksanakan poligami haruslah diambil dengan memperhatikan kepentingan dan kesetiaan terhadap pasangan pertama, serta memastikan bahwa keputusan tersebut diambil dengan persetujuan dan kesepakatan bersama. Kita
kita dapat melihat contoh poligami dalam sejarah Islam, terutama dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memiliki beberapa istri, namun setiap pernikahan memiliki latar belakang dan tujuan yang berbeda. Dalam konteks ini, salah satu contoh poligami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencerminkan aspek perlindungan terhadap janda-janda korban perang adalah pernikahan beliau dengan janda-janda para syuhada, pahlawan dalam peperangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi beberapa janda-janda yang ditinggalkan oleh suami mereka yang gugur dalam medan perang sebagai bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan, nafkah, dan dukungan kepada mereka yang telah kehilangan suami dan pendukung keluarga mereka. Perkawinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan janda-janda korban perang ini tidak hanya merupakan tindakan kasih sayang dan empati beliau terhadap kesulitan yang dihadapi oleh para janda tersebut, tetapi juga merupakan implementasi dari prinsip-prinsip keadilan dan solidaritas sosial dalam Islam. Dengan melakukan poligami dengan janda-janda korban perang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan mereka tempat yang layak dalam masyarakat serta mencegah mereka jatuh ke dalam kesulitan ekonomi dan sosial yang lebih besar. Selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terdapat beberapa contoh poligami dalam sejarah Islam yang menunjukkan prinsip-prinsip tanggung jawab dan komitmen untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam batas-batas syariat Islam. Berikut adalah beberapa contoh. Umar bin Khattab, salah satu sahabat utama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan khalifah kedua dalam Islam, juga dikenal memiliki beberapa istri. Meskipun tidak banyak yang diketahui secara detail tentang pernikahan-pernikahannya, namun poligami Umar bin Khattab juga didasarkan pada kebutuhan untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi wanita yang membutuhkan serta untuk memperluas jaringan kekerabatan. Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga memiliki beberapa istri. Salah satu istri terkenalnya adalah Fatimah binti Hizam, yang merupakan saudara perempuan dari Utsman bin Mazun, sahabat dan saudara tiri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan Ali bin Abi Thalib juga terkait dengan perlindungan dan dukungan terhadap kaum wanita serta dengan kepentingan politik dan sosial pada zamannya. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan khalifah pertama dalam Islam, memiliki beberapa istri. Salah satu istri terkenalnya adalah Asma binti Umais, yang merupakan janda dari Ja'far bin Abi Thalib, sahabat lainnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar juga menikahi istri-istri lainnya dengan tujuan memberikan perlindungan dan dukungan kepada wanita-wanita tersebut. Utsman bin Affan, sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan khalifah ketiga dalam Islam, juga memiliki beberapa istri. Salah satu istri terkenalnya adalah Ruqayyah binti Muhammad, putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan Utsman bin Affan juga terkait dengan menjaga hubungan baik dengan keluarga Nabi dan untuk memperkuat ikatan kekerabatan dalam masyarakat Islam. Contoh-contoh dalam sejarah memperlihatkan bahwa poligami bukanlah sekadar keinginan nafsu semata, tetapi lebih kepada tanggung jawab dan komitmen untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam batas-batas syariat Islam. Dalam masyarakat modern, pandangan terhadap poligami seringkali dipengaruhi oleh budaya dan nilai-nilai barat yang cenderung negatif terhadap konsep ini. Namun, penting untuk dipahami bahwa pandangan ini seringkali didasarkan pada pemahaman yang dangkal atau tidak lengkap terhadap ajaran Islam tentang poligami. Sebagai umat Islam, kita harus mampu menjelaskan dengan bijak dan mengedukasi masyarakat tentang makna sebenarnya dari poligami dalam Islam, serta pentingnya memahami konteks dan hukum-hukum yang mengaturnya. Dari pembahasan yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa poligami dalam Islam bukanlah perkara yang sederhana dan harus dipertimbangkan dengan cermat. Setiap langkah yang diambil dalam memilih untuk berpoligami haruslah disertai dengan pemahaman yang mendalam akan tanggung jawab, komitmen, dan implikasi sosialnya. Poligami adalah hak yang diberikan oleh agama Islam, namun juga merupakan amanah besar yang memerlukan kesiapan finansial, emosional, dan mental yang kuat. Ini bukanlah keputusan yang sembarangan, tetapi sebuah komitmen yang mempengaruhi kehidupan banyak individu. Oleh karena itu, sebelum seseorang memutuskan untuk berpoligami, mereka harus memastikan bahwa mereka telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agama dan memahami sepenuhnya tanggung jawab yang akan diemban.
Selain itu, penting bagi individu untuk mempertimbangkan dampak sosial, psikologis, dan emosional dari keputusan tersebut, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarga yang akan terlibat. Memahami kebutuhan setiap istri dan anak, memberikan perhatian, waktu, dan kasih sayang secara adil, serta menjaga keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga adalah hal-hal yang sangat penting dalam melaksanakan poligami dengan benar. Kita juga perlu mengingat bahwa Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam melaksanakan poligami. Keadilan bukan hanya dalam memperlakukan istri-istri, tetapi juga dalam memenuhi kebutuhan mereka secara merata. Dengan mempertimbangkan hal-hal ini, diharapkan bahwa individu akan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan terkait poligami, dan menjadikannya sebagai langkah yang diambil dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab dan komitmen, serta demi kebaikan dan kemaslahatan semua pihak yang terlibat. Semoga kita semua dapat memahami dan mengimplementasikan ajaran Islam tentang poligami dengan bijak dan bertanggung jawab, sehingga dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika berkenan, minta dukungan dengan klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa untuk berkomentar kisah apa lagi yang mau kita bahas. Semoga cerita ini menginspirasi dan sampai ketemu di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.